Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wajihah dari Prodi Kimia kelompok 7. Saya dari MIPA. Saya akan menyampaikan review materi tentang ILM MIPA Indonesia. ILM MIPA Indonesia adalah singkatan dari Ikatan Lembaga Mahasiswa Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Indonesia yang dibentuk pada 16 April 2002 di Universitas Manado. ILM MIPA Indonesia merupakan organisasi mahasiswa yang bersifat ilmiah, independen, dan terbuka. ILM MIPA Indonesia berlandasan iman dan takwa, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekretariat ILM MIPA Indonesia bertempat di Perguruan Tinggi Sekretaris Jenderal Terpilih. ILM MIPA Indonesia berfungsi sebagai wadah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertukaran informasi, serta pengkoordinasi lembaga eksekutif mahasiswa MIPA se-Indonesia. ILM MIPA Indonesia bertujuan untuk mengembangkan sains, baik dalam bidang ilmu pendidikan maupun non-pendidikan, untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan nasional. Adapun filosofi dari logo ILM MIPA Indonesia yaitu bintang, melambangkan sebagai cita-cita yang tinggi. Buku melambangkan pengetahuan yang luas. Pena dan obor melambangkan mengukir prestasi dan semangat. Segi 5 melambangkan berdasarkan Pancasila. Warna merah dan putih melambangkan aspek kebangsaan. Buku, pena, obor, dan bintang melambangkan aspek ilmiah. Baiklah, sekian review materi dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am the next leader. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulkhaida Al-Aizah, Prodi Ilmu Kelautan, kelompok 7, saya dari MIPA. Di sini saya akan menjelaskan materi ILM MIPA yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya dan saya di sini akan melanjutkannya. Di mana pembagian wilayah ILM MIPA itu terbagi menjadi 5 bagian. Dan yang pertama ada wilayah seluruh provinsi di Pulau Sumatera. Dan yang kedua adalah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat. Dan wilayah ketiga ada Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan yang wilayah keempat ada Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi Kalimantan kecuali Kalimantan Barat. Dan wilayah kelima adalah seluruh provinsi di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua. Adapun struktur dan kelengkapan organisasi ILM MIPA, diantaranya ada Dewan Kehormatan, yang kedua ada Majelis Pertimbangan, dan yang ketiga ada Ketua Umum, dan yang keempat ada Badan Kepengurusan Pusat, serta Koordinator Wilayah, dan Badan Kepengurusan Wilayah, serta anggota ILM MIPA. Begitu juga ada musyawarah serta rapat-rapat tertentu yang diadakan oleh ILM MIPA itu sendiri. Yang pertama ada musyawarah nasional, dan ada juga musyawarah nasional luar biasa, ada juga rapat kerja nasional, rapat koordinasi nasional, musyawarah wilayah, rapat kerja wilayah, serta rapat koordinasi wilayah. Sekian mungkin review dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am the next leader. Perkenalkan, nama saya Baihaqi Wiranata Buana, saya dari MIPA. Peran penting pengkaderan yang pertama adalah sebagai sarana pewarisan nilai-nilai organisasi yang baik. Kedua, sebagai penjamin keberlangsungan organisasi. Yang ketiga, sebagai sarana belajar bagi anggota atau kader. Fungsi dilaksanakannya pengkaderan, yang pertama, melakukan rekrutmen anggota atau kader baru. Yang kedua, menjalankan proses pembinaan, penjagaan, dan pengembangan anggota atau kader. Yang ketiga, menyediakan sarana untuk pemberdayaan potensi anggota atau kader sekaligus sebagai pembinaan dan pengembangan aktif. Yang keempat,
mengevaluasi dan melakukan mekanisme kontrol organisasi. Pengertian kader. Kader adalah ujung tombak sekaligus tulang punggung kontinuitas sebuah organisasi. Secara utuh, kader adalah mereka yang telah lulus seluruh pengkaderan. Dalam kata lain, kader adalah individu-individu yang dipersiapkan dan dilatih untuk meneruskan visi dan misi organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrilia Mela Sundari dari Prodi Matematika dari kelompok 7, saya dari MIPA. Komunikasi adalah suatu penyampaian informasi baik pesan, ide maupun gagasan dari suatu pihak kepada pihak lain. Seni berkomunikasi penting untuk mendapatkan pengertian satu sama lain, mengkoordinir tindakan, membina kepercayaan, merencanakan strategi, dan berbagi rasa. Yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi adalah kepercayaan diri yang dapat diraih dengan menghilangkan rasa sesal, percaya pada diri sendiri, jangan takut gagal, berpenampilan rapi, dan ingatlah semua kesuksesan di masa lalu. Dalam menyampaikan informasi, pastinya terdapat beberapa hambatan, di antaranya ketidaksiapan dalam menyampaikan informasi, kosakata bahasa yang masih minim, sikap yang kurang tepat, waktu dan lingkungan yang kurang mendukung. Terdapat beberapa jenis komunikasi, di antaranya pasif dan submisif, di mana merasa kepentingan orang lain lebih penting daripada hak dan kepentingan diri sendiri. Sekian review materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm the next leader. Baiklah, langsung saja. Jenis berkomunikasi selanjutnya adalah jenis berkomunikasi secara agresif. Jenis berkomunikasi ini cenderung bersikap egois karena di sini ia lebih mementingkan pendapat serta perasaannya sendiri dibandingkan pendapat serta perasaan dari orang lain atau lawan bicaranya. Yang selanjutnya itu adalah jenis berkomunikasi secara asertif. Nah, di sini adalah jenis komunikasi yang paling baik dibandingkan jenis-jenis berkomunikasi sebelumnya. Di sini ia selain mementingkan pendapat serta perasaan dirinya sendiri, ia juga mementingkan pendapat serta perasaan dari lawan bicara. Selanjutnya itu adalah etika-etika dalam berkomunikasi. Itu ada yang pertama itu menyimak serta mendengarkan apa yang lawan bicara kita sampaikan, tidak memotong pembicaraan lawan bicara kita, serta tidak menganggap atau membuat diri kita nampak lebih pandai dibandingkan lawan bicara kita. Yang terakhir itu adalah tips-tips dalam berkomunikasi secara efektif. Yang pertama, membuat lawan bicara kita merasa nyaman serta penting. Lalu yang kedua, bersikap sopan, saling menghargai satu sama lain, serta mampu untuk mengendalikan emosinya. Sekian penjelasan dari seni berkomunikasi. Terima kasih. Halo, selamat pagi. Saya Adrianto, Prodi Matematika. Saya dari kelompok 7. Saya dari MIPA. Di sini saya akan menjelaskan teknik lobby. Nah, apa itu lobby? Lobby merupakan suatu aktivitas ataupun cara untuk mencapai sebuah kesepakatan di antara dua belah pihak atau lebih. Dengan kata lain, lobby juga bisa terbilang sebagai cara untuk berkompromi ataupun cara untuk mengemukakan sesuatu yang bersifat informatif. Lobby dapat mencakup hal-hal yang sempit maupun luas dan dapat terjadi di dalam aula maupun di luar aula. Objek di lobby adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersifat penting dalam pandangan kedua belah pihak. Kedua, dapat menimbulkan konflik di antara kedua belah pihak. Dan yang ketiga, menimbul kerjasama antara kedua belah pihak untuk mencapainya. Modal pelobby terbagi menjadi dua, yaitu kompetitif dan integratif, di mana pelobby dengan modal kompetitif hanyalah ingin menang sendiri dan tidak memperdulikan pihak lawan. Sedangkan pelobby dengan modal integratif adalah pelobby yang dapat menyesuaikan dirinya dengan orang lain serta dapat mencari titik dalam tiap perbedaan. Adapun beberapa taktik umum pelobby adalah sebagai berikut. Pertama, alangkah baiknya bila suatu pekerja itu dibuat agendanya terlebih dahulu secara berurut. Kedua, briefing atau menyebut masalah yang diangkat. Ketiga, deadline, di mana kita harus menentukan tenggat waktu. Dan yang keempat, good get, bad get, yang mana kita harus berperan dalam drama baik dan buruk. Kelima adalah the art of concession, yaitu meminta keringanan. Dan yang terakhir adalah intimidasi, yaitu berupa sebuah ancaman atau suatu peringatan yang dilakukan di luar lobby. Baik, mungkin sekian dari hasil pembacaan review materi teknik lobby dari saya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat banyak sekali kesalahan kata. Sekian, terima kasih. I am the next leader.
Manajemen aksi massa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Syarifah Risanunisa dari Prodi Biologi dari kelompok 7. Saya dari MIPA. Oke, pembahasan yang kedua kali ini adalah mengenai manajemen aksi massa. Manajemen aksi massa adalah suatu metode atau cara perjuangan yang mengandalkan kekuatan massa dalam menekan pemerintah atau pengusaha untuk mencabut atau memberlakukan kebijakan yang tidak dikehendaki oleh massa. Aksi massa merupakan bentuk perjuangan aktif dalam rangka merubah kebijakan yang tidak sesuai dengan kehendak massa. Oleh karena aksi massa mengambil bentuk yang paling dekat dengan dinamika sosial yang berjalan dalam masyarakat. Beberapa perangkat dan instrumen dari aksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya korlap di mana tugasnya sebagai pemimpin dalam sebuah aksi. Kedua, adanya agitator yang bertugas sebagai penyemangat dan merupakan MC-nya dari sebuah aksi. Nah, yang ketiga ada orator yang bertugas sebagai menyampaikan tuntunan ataupun pesan dari aksi itu sendiri. Yang keempat, adanya humas yang bertugas sebagai media dan harus paham betul dengan isu yang diangkat. Kelima, harus adanya negosiator yang tugasnya berhubungan dengan aparat. Seorang negosiator itu harus pandai dalam berlobi dan bernego dengan baik. Nah, keenam adanya advokasi, yaitu tim yang membela dan memberikan perlindungan jika aktivis tertangkap. Lebih tepatnya advokasi itu bekerja di belakang layar dan tidak turun langsung dalam sebuah aksi. Nah, yang ketujuh itu ada logistik dan medical rescue yang bertugas untuk menyiapkan perlengkapan fisik seperti pengeras suara, bendera, dan P3K. Nah, yang kedelapan itu ada seksi dokumentasi yang bertugas mengabadikan setiap momen dengan video, gambar, dan tulisan. Nah, seksi dokumentasi ini harus bertanggung jawab atas apa yang diabadikannya. Nah, yang terakhir ada seksi keamanan dan sweeper yang tugasnya memastikan tidak adanya penyusup yang masuk ke dalam sebuah aksi. Nah, beberapa kesalahan itu sangat sering terjadi pada sebuah aksi, yaitu adanya provokasi sebagai hasutan, desolasi di mana tindakan ini adalah merusak fasilitas yang ada, serta yang terakhir adanya menyiksa diri sendiri. Para aktivis seringkali menyalahi dan melanggar aturan yang ada. Nah, sehingga inilah yang membuat aksi tidak berjalan dengan semestinya. Kita boleh saja melakukan aksi, tetapi lakukanlah aksi dengan batas kewajaran dan lakukan secara bijak. Baiklah, mungkin sekian dari hasil pembacaan review materi mengenai manajemen aksi dari saya. Oke, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan sekian, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am the next leader. Politik kampus adalah manifestasi dari gerakan mahasiswa, berwujud pemerintahan mahasiswa. Kampus sebagai tempat lahirnya generasi intelektual masa depan berpengaruh besar terhadap pembangunan manusia yang berkualitas, berkompeten di bidangnya. Selain itu, kampus juga merupakan tempat pertaruhan ideologi dan kaderisasi, sehingga adanya gerak politik di kampus adalah sebuah keniscayaan, karena hal ini berkenaan dengan ideologisasi dan pendidikan politik. Politik kampus kerap disalahpahami sebagai wujud politisasi kampus atau politik praktis, padahal dalam realitasnya, politik kampus adalah lawan sekaligus oposisi dari politik praktis. Tak jarang kesalahpahaman inilah yang berdampak kultural bagi sebagian besar mahasiswa dan memandang politik kampus dinilai sebagai gerakan-gerakan pragmatis yang bergerak hanya untuk mendapatkan posisi-posisi strategis di lingkungan kampus. Di satu pihak, kelompok gerakan tersebut pragmatis, di lain pihak, kelompok pencela disebut apatis apolitis. Pada akhirnya tidak ada titik temu sinergi antar keduanya. Kampus adalah ruang industri pemikiran, sekaligus tempat yang paling teruji untuk mengukur kompetisi politik. Begitulah yang pernah diungkapkan oleh Anies Mata. Sehingga tidak heran terjadi pertaruhan ideologi dan usaha hegemonik meminjam istilah Gramsci sebagai upaya untuk memperebutkan pengaruh politik sekaligus membentuk stereotipe gerakan mahasiswa yang diinginkan oleh kelompok tertentu. Melalui politik kampus, kita belajar bagaimana memimpin masyarakat, tidak semata di lingkungan kampus. Keberadaan politik kampus bermanfaat secara luas dalam kehidupan masyarakat. Misalnya dengan turut mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah dan advokasi masyarakat dilakukan dengan aksi-aksi sosial, aksi dialogis, demonstrasi, aksi menulis, serta agenda-agenda lainnya. Selain itu, politik kampus menjadi saluran internalisasi nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, kepedulian, dan amanah. Sebagai gerakan moral, gerakan mahasiswa berperan serta dalam membangun kesalihan sosial. Terlebih jika kita menilai kondisi perpolitikan di tanah air akhir-akhir ini semakin terombang-ambing dalam pusaran korupsi dan manipulasi. Politik kampus dapat menjadi antitesa bagi kondisi buruk tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kesa Purwaningsari dari kelompok 7, saya dari MIPA. Berbicara mengenai dinamika mahasiswa yang berada di lingkungan kampus, tentu saja tidak lepas dengan yang namanya politik kampus. Apa yang dimaksud dengan politik kampus?
Politik kampus adalah segala kebijakan yang mengatur dan mengatasi segala permasalahan yang berada di lingkungan kampus. Nah, tujuan politik kampus sendiri yang pertama adalah untuk mensejahterakan masyarakat yang berada di lingkungan kampus, terutama mahasiswa. Dalam menduduki posisi strategis di kampus seperti presiden mahasiswa, sekali lagi bukan untuk mendapat kekuasaan agar bisa memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, namun posisi itu dijadikan sebagai tempat untuk pengabdian. Yang kedua, sebagai tempat memupuk ideologi. Yang ketiga, sebagai tempat pembelajaran sebelum memasuki dunia kerja. Yang kelima, sebagai pengontrol kebijakan pemerintah dan kampus. Yang keenam, tempat adu gagasan dan gerakan untuk pengabdian.